Baik, eh, saya di sini untuk mempresentasikan proyek 1 Sains Komputasi, yaitu studi kasus MLR dengan judul Model Regresi Prediksi Harga Perumahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Syakibul Insyirahi dengan NIM 24051204100. Eh, saya dari kelas TI 2024C untuk matkul Sains Komputasi. Next. Sini ada Selanjutnya ada tabel konten. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu alasan pemilihan dataset. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan apa alasan saya memilih dataset prediksi harga perumahan. Dan juga tujuan saya untuk eh, setelah membuat model prediksi, untuk apa model tersebut bisa digunakan. Kemudian untuk bagian kedua yaitu penjelasan dataset. Di sini untuk bagian ini saya akan menjelaskan apa saja variabel yang digunakan untuk memprediksi harga rumah. Yang ketiga ada metode MLR. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat model regresi dengan menggunakan metode multiple linear regression. Yang keempat ada evaluasi model. Di sini saya akan menjelaskan setelah model tersebut dibuat, kita akan melakukan evaluasi untuk melihat seberapa akurat model tersebut. Untuk yang kelima ada kesimpulan. Di sini ya sudah pasti kesimpulan dari laporan studi kasus saya. Next. Yang pertama ada alasan pemilihan dataset. Dataset ini saya pilih eh, dataset yang saya pilih adalah sebuah dataset yang mencoba memprediksi harga rumah berdasarkan data luas bangunan, luas tanah, dan tahun dibangunnya rumah. Jadi bisa kita jabarkan yaitu X1-nya yaitu luas bangunan, X2-nya luas tanah, X3-nya tahun dibangun, kemudian variabel dependennya atau Y adalah harga rumah. Kemudian alasan saya memilih dataset ini adalah untuk mengetahui hubungan antara ketiga variabel independen tadi dengan nilai harga rumah. Untuk alasan kedua saya yaitu untuk mengetahui antara ketiga variabel ini variabel mana yang paling berpengaruh untuk dalam memprediksi nilai harga rumah. Sehingga harapannya bisa menjadi model untuk analisis pasar dan juga investasi bagian perumahan dalam bidang perumahan. Next ada penjelasan dataset. Jadi di sini jumlah data yang saya gunakan adalah sebanyak 50 data. Dan dataset ini memiliki 3 variabel independen sebagai prediktor. Antara lain yaitu yang pertama X1-nya adalah luas bangunan, yaitu ukuran bangunan atau rumah yang diukur dalam satuan kaki kuadrat. Kemudian untuk variabel kedua, X2-nya adalah luas tanah, yaitu adalah ukuran tanah tempat rumah tersebut dibangun, yang diukur dalam satuan akre. Untuk variabel ketiga, X3-nya adalah tahun dibangun, tahun rumah tersebut dibangun. Kemudian untuk variabel dependennya, harga rumah dari rumah tersebut yang nanti akan kita prediksi. Berikut adalah sampel data dari dataset. Bisa dilihat di sini saya memilih 5 sampel data saja. Ada luas bangunan, luas tanah, tahun dibangun, dan harga rumah. Next. Kemudian kita masuk ke metode MLR. Sebelum kita melakukan perhitungan menggunakan metode MLR, saya pertama akan melakukan normalisasi data menggunakan metode Z-score. Saya melakukan normalisasi data untuk menyeragamkan skala antar variabel yang memiliki rentang nilai jauh. Bisa kita lihat sebelumnya bahwa eh,
ada variabel yang memiliki skala nilai itu jauh sekali. Seperti di sini antara X1 dengan X2, luas bangunannya itu nilainya bisa mencapai 1000, 4000, 3000. Sedangkan untuk variabel kedua X2-nya itu atau luas tanahnya itu hanya mencapai angka 0,5, 4,7, 3,6. Terlihat bahwa skala variabelnya itu rentangnya sangat jauh. Jadi, saya melakukan normalisasi untuk menyeragamkan skalanya. Rumusnya sendiri untuk metode z-score yaitu x min mu dibagi sigma. X-nya itu adalah data X, kemudian dikurangi oleh mu, yaitu nilai rata-rata dari X tersebut, atau dibagi sigma, atau yaitu standar deviasi dari data. Normalisasi juga bertujuan untuk membuat perhitungan lebih mudah dan pengaruh variabel bisa dibandingkan secara adil. Next. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu perhitungan data. Jadi untuk MLR ini, bentuk persamaan yang kita cari adalah biasanya berbentuk Y sama dengan alpha, tambah beta 1 kali X1, tambah beta 2 kali X2, dan seterusnya. Perhitungan data dilakukan untuk menemukan konstanta dan koefisien pada persamaan. Konstanta yaitu adalah alfanya dan koefisien adalah beta dari persamaan tersebut. Nah, karena variabel Y juga saya normalisasikan pada tabel tersebut, saya bukan hanya menormalisasi variabel X saja, tapi Y juga saya normalisasikan. Kenapa? Karena Y-nya di sini eh, angkanya nilainya sangat besar ya. Ini saya total dari 50 data itu angkanya sampai mencapai 10 pangkat 13. Jadi sangat menyusahkan untuk perhitungan matematis. Oke, lanjut. Karena variabel Y juga dinormalisasikan, maka konstanta alfa sama dengan 0 dalam persamaan. Maka otomatis persamaan yang akan kita cari itu bentuknya berubah. Bentuknya menjadi Y aksen sama dengan B aksen kali X aksen 1 ditambah B aksen 2 kali X aksen 2 dan seterusnya. Kemudian di sisi kanan slide ini ada sistem persamaan linear dan matriks. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung dan membuat persamaan-persamaan berdasarkan variabelnya. Oke, di sini kita mendapatkan 3 persamaan. Ya, persamaan yang pertama yaitu 50 beta 1 ditambah 18,7 beta 2 dikurangi 0,38 beta 3 sama dengan 49,56. Dan ada persamaan kedua yaitu 18,78 beta 1 ditambah 50 beta 2 dikurangi 0,5 beta 3 sama dengan 21,97. Dan untuk persamaan ketiga min 0,38 beta 1 dikurangi 0,5 beta 2 ditambah 50 beta 3 sama dengan 3,39. Oke, next ada metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini dilakukan untuk mencari koefisien beta tadi yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, 3 persamaan yang kita sudah dapatkan tadi itu kita ubah bentuknya menjadi augmented matrix. Kemudian matriks tersebut kita transformasikan ke bentuk segitiga atas. Kemudian kita lakukan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai beta. Oke, untuk eliminasi Gauss ini saya menggunakan software Octave untuk mencari secara langsung. Jadilah di sini dari augmented awalnya berbentuk seperti ini. Kemudian ada eliminasi kolom 1 dan eliminasi kolom 2. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yaitu
Y aksen sama dengan 0,96 X aksen 1 ditambah 0,07 X aksen 2 ditambah 0,076 X aksen 3. Ini artinya koefisien beta 1-nya itu sama dengan 0,96, beta 2-nya 0,07, dan beta 3-nya 0,076. Oke, next. Selanjutnya ada metode, ada tahap denormalisasi. Oke, untuk yang awal tadi, normalisasi adalah mengubah skala skala nilai variabel menjadi skala yang lebih mudah dihitung. Nah, untuk denormalisasi, kita mengembalikan skala asli dari variabel yang sudah dinormalisasi tadi. Jadi kita hanya mengembalikan variabel menjadi nilai dengan skala aslinya. Kenapa denormalisasi dilakukan? Karena ini sangat penting dilakukan sebelum evaluasi model agar kita bisa mengartikan model dengan akurat. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini untuk alfa dan juga betanya. Untuk alfanya yaitu mu dikurangi sigma beta i dikali mu xi. Untuk betanya sama dengan beta i sama dengan beta aksen i dikali sy dibagi sxi. Kemudian di sini untuk denormalisasi saya juga menggunakan oktav. Bisa dilihat di sini untuk beta 1 berubah menjadi seperti ini. Beta 2 menjadi seperti ini, beta 3 menjadi seperti ini. Dan ada juga kita menemukan intercept-nya. Karena sudah dinormalisasi maka intercept atau alfa otomatis muncul dalam persamaan kita. Lalu kita mendapatkan persamaan asli dari MLR-nya, yaitu Y sama dengan min 2012378,9 untuk beta alfanya ditambah 198,7 X1 tambah 15085,3 X2 ditambah 1020,8 X3. Oke, karena kita sudah mendapatkan persamaan, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model. Evaluasi model ini dilakukan untuk mengukur seberapa akurat model untuk memprediksi nilai yang diinginkan. Evaluasi ini penting untuk menilai apakah model dapat diandalkan atau tidak. Metode yang akan saya gunakan kali ini ada 3, yaitu MSE, RMSE, dan juga MAPE. Dan untuk menghitung ketiga tadi, kita akan membutuhkan yang namanya nilai RSS. Atau di sini bisa dilihat untuk nilai RSS-nya sudah saya hitung. Oke, selanjutnya kita mulai melakukan evaluasi model. Yang pertama ada MSE, yang rumusnya adalah RSS dibagi N, di mana RSS-nya sudah kita hitung tadi nilainya, dan N adalah banyak data, yaitu 50. Dan kita mendapatkan nilai sebesar 37.104.5265,8. Untuk MSE-nya. Untuk RMSE, rumusnya yaitu MSE diakar kuadratkan saja. Jadi kita akan mendapatkan hasil 19.262,5. Lalu untuk MAPE, rumus MAPE bisa dilihat di sini. Sigma Y asli dikurangi Y prediksi dimutlak, kemudian dibagi oleh Y asli dikali 100%. Lalu dibagi kembali oleh banyak data yaitu 50. Lalu kita akan mendapat hasil bahwa MAPE sama dengan 2,999%. Oke, apa artinya evaluasi model tadi atau nilai yang kita dapat tadi? RMSE bernilai 19.262,5. Artinya, error absolut rata-rata dari nilai Y asli berkisar 19.000 satuan USD ya, skala aslinya. Kemudian untuk MAPE bernilai 2,999%. Artinya,
Error relatif model dari data asli hanya berkisar 3%. Han- Hanya berkisar 3%. Maka dari itu, model ini yang sudah kita buat sudah tergolong dalam kategori sangat baik dalam hal akurasi prediksi. Untuk melihat perbandingannya, kita akan menggunakan grafik plot menggunakan Octave. Untuk sumbu Y-nya ini, yaitu adalah Y prediksi, nilai prediksi, dan pada sumbu X adalah nilai asli. Bisa kita lihat pada grafik bahwa titik-titik biru ini sudah sangat atau bisa dibilang hampir semuanya mendekati garis merah. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa model yang kita buat memiliki prediksi yang akurasi yang sangat tinggi dalam memprediksi. Dan kita juga bisa lihat bahwa tidak ada nilai yang sangat menyimpang dari garis. Lalu untuk kesimpulan, model multiple linear regression berhasil dibuat untuk memprediksi harga rumah berdasarkan 3 variabel independen, yaitu luas bangunan, luas tanah, dan tahun dibangun. Urutan variabel yang paling berpengaruh dari terbesar ke terkecil yaitu luas bangunan, diikuti oleh luas tanah, diikuti oleh tahun dibangun. Kemudian nilai MAPE yang kurang dari 5% menunjukkan bahwa model yang dibuat masuk ke kategori excellent, sangat baik, berdasarkan tingkat akurasinya dan sudah layak digunakan untuk prediksi harga rumah. Yang terakhir adalah model regresi yang dibuat sudah efektif dan akurat untuk memprediksi harga rumah, dengan pengaruh terbesar berasal dari luas bangunan. Model ini dapat dijadikan dasar untuk analisis pasar perumahan atau pengambilan keputusan terkait investasi dan penentuan harga properti. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.